Dan kali ini kita akan membahas tentang Mayor Jenderal Belanda, yaitu Sultan Hamid II atau Mayor Jenderal Hamid Al-Gadri II. Sultan Hamid II atau Mayor Jenderal Al-Gadri II ini adalah warga negara Belanda, berpendidikan di Belanda, dan juga menjadi tentara Belanda hingga menjadi jenderal di negeri Belanda. Dan dia diangkat oleh Belanda menjadi sultan di Pontianak untuk pemerintahan Belanda sementara di Pontianak, Kalimantan. Ini pemakaman Jenderal Spur ya, bulan Mei 1949. Nah, itu diturunkan itu. Ya. Nah, ya nih. Nah ini satu dua. Nomor dua. Kanan ini ya, yang ini ya, yang ini. Itu adalah Sultan Hamid II ini di upacara resmi pemakaman Jenderal Spur bulan Mei tahun 1949. Nah, ini kira-kira ini tokoh yang seperti ini apakah layak untuk diangkat sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia? Nih, tuh. Nanti linknya akan saya cantumkan nanti di bawah ya. Ini nih, yang ini. Itu adalah Sultan Abdul Hamid II. Ini ada dokumentasinya. Ya. Apakah mungkin seorang Belanda dan jenderal Belanda menjadi pahlawan nasional negara Republik Indonesia? Sungguh sangat tidak mungkin tentunya. Dan karena itu juga Sultan Hamid II atau Mayor Jenderal Hamid II Al-Gadri ini pernah melakukan pencobaan pembunuhan kepada Sultan Hamengkubuwono IX dan dihukum 10 tahun penjara. Sultan Hamid II Al-Gadri diajukan menjadi pahlawan nasional oleh kelompok Habib-Habib Yaman Selatan dengan badan organisasi mereka yang bernama Robito Alawiyah, dan ini sungguh sangat membagongkan dan sangat mengedan-edankan. Dan yang harus diingat oleh seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, gelar Sultan Hamid II Al-Gadri ini adalah gelar sultan pemberian dari Belanda. Beliau bukan asli Sultan Pontianak, tetapi beliau diangkat menjadi sultan oleh Belanda untuk kepentingan kekuasaan Belanda di Kalimantan. Karena memang pada dasarnya dia adalah orang Belanda dan juga sebagai jenderal Belanda. Sultan Hamengkubuwono IX ini sebelum Sultan sekarang di Jogja. Ini kita bicara Jogja. Sultan tetap nggak mau pergi dari situ karena itu udah menjadi republik kan, jadi ibu kota sementara pada saat itu. Ya. Termasuk uang dan semua gitu fasilitasnya diberikan kepada pemerintah Indonesia. Sementara ya, karena yang membiayai ya Soekarno pada saat itu mungkin nggak bawa apa-apa, maksudnya artinya nggak punya pembekalan uang atau dan lain-lain, semua dibiayai sama Sultan Hamengkubuwono IX. Kita nggak lupa sejarah ini ya. Jadi paham kenapa Sultan kita harus hormati itu. Sultan sendiri menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda dan menolak upaya mediasi oleh Sultan Pontianak Hamid II yang pro Belanda. Catatannya ya, pro Belanda. Harus digarisbawahi itu bahwa Sultan Hamid II Al-Gadri adalah pro Belanda. Dan bukan hanya itu, sebetulnya Sultan Hamid II adalah Mayor Jenderal Belanda, bukan warga negara Indonesia, dan dia adalah sebagai perwakilan pemerintahan Belanda di negara kita, negara Indonesia. Nah, setelah bulan ini kemudian Jenderal Spur meninggal. Ya Sultan Hamid II sebagai pemerintahan mewakili pemerintahan federal yang itu dibentuk oleh Belanda menghadiri pemakaman itu. Ya sebenarnya gitu ya? Orang Belanda juga sebenarnya. Artinya apa ya, disebut pengkhianatan terhadap NKRI. Dia bukan orang NKRI nih. Sultan Hamid II kita nggak bisa sebut dia orang NKRI karena dia itu di Belanda, tentara kemiliterannya di Belanda, bukan kayak Kenil di sini, enggak, di Belanda. Nah pada saat itu, pada keadaan-keadaan itu malah Sultan Hamid II ini malah mendapatkan pangkat Mayor Jenderal. Dan itu menjadi ini kan, menjadi asistennya atau sekretaris lah. Jadi sekretaris atau asistennya Ratu Wilhelmina, itu benar ya? Iya, secara ininya memang seperti itu. Jadi karena bukan sekretaris, dia lebih mewakili pemerintahan federasi sementara yang ada di sini, karena itu BFO itu.
Itu. Jadi yang diaku sama Belanda justru pemimpinnya ini Sultan Hamid gitu. Sementara kan kita udah merdeka nih, Ya. sudah dapat dukungan dari Mesir, kemerdekaan kita sudah ditandatangani nih, dukungan itu termasuk dukungan dari Palestina. Walaupun secara apa ya, de facto Palestina pada saat itu belum dianggap suatu negara karena masih di bawah Utsmaniyah sebenarnya, termasuk negara Arab lainnya. Nah, sementara Sultan Hamid itu malah berdiri di atas Belanda gitu. Ya, ya. Dan malah kontra dengan Sultan Hamengkubuwono. Nah, ini apa nanti itu kontranya itu? ya nanti ada setelah kita pembahasan ini kita akan ngebahas setelah sampai Sultan Hamid di penjara, ada sebabnya itu. Ya. Ada hubungannya dengan Westerling. Ya. Di Robito Alawiyah itu kan mereka memamerkan lautan fakta apa sih? Lautan fakta, enggak, saya buka lagi ya. Lautan fakta itulah. Sejarah lautan fakta Balawi di Nusantara. Nah, di situ ada gambar Sultan Hamid, Ya. gambar Usman bin Yahya dan Ini Muhammad Yasar. ya pokoknya Asyaf, marga Syaf itu juga bermasalah sebenarnya. Nanti kita bahas juga. Oke. Jadi kalau kita bicara ini, mereka di video itu kan diagung-agungkan sebagai tokoh yang berperan penting di kemerdekaan Indonesia. Enggak, itu memang murni apa ya? Murni penjajah. Penjajah. Karena apa? Orangnya Belanda ya. Ya karena dia jenderal, Jenderalnya Belanda. jenderalnya Belanda. Luar biasa. Sekarang itu teman-teman lihat, kita lihat video yang tadi ya. Kita lihat video yang tadi, kedudukan Sultan Hamid II ada di mana pada saat pemakaman Jenderal Sepur ya. Ini jenderal yang meninggal, Jenderal Sepur ya. Nah ini kan berbaris. Nah ini bagian depan jenderal ini. Nah ini kan pasukan yang mengiringi pemakaman. Nah ini pasukan depan. Nah. Jadi posisi Sultan Hamid itu adalah posisi orang penting di ya itu apa ya, kolonial lah itu pemerintahan kolonial jawabannya. Kenapa saya katakan bahwasannya Sultan Hamid itu memang faktanya seperti itu, Jenderalnya dan itu Belanda. orang penting di situ. Oh iya. Jadi saya katakan ya bayangkan aja orang sedang mati-matian berjuang, bahkan Soekarno ditangkap di Yogyakarta, dibawa ya teman-teman Soekarno itu disuruh sama Jenderal Sudirman untuk apa ya, bergerilya ngungsi gitulah dari Yogyakarta karena ada agresi militer 2. Jadi Jenderal Sudirman itu ingin perang fisik gitu untuk mempertahankan kemerdekaan. Catat ya, bukan merebut kemerdekaan, bukan mempertahankan kemerdekaan. 45 kita merebut kemerdekaan, enggak. 45 kita merdeka gitu ya. Kalau merebut ya enggak kayak gitu, kita merdeka tanpa perlawanan mereka ya. Ya, kalau agresi militer berarti mereka datang untuk merebut kemerdekaan kita. Nah, kita mempertahankan. Jadi kita merdeka nih. Mereka kita mempertahankan. Artinya dalam kondisi itu, ketika misalkan Jenderal Sudirman itu sedang gigih-gigihnya Jenderal Sudirman itu kemerdekaan, sementara Sultan Hamid itu melakukan upacara penghormatan dan berada di garis terdepan gitu, yang ada di barisan jenderal-jenderalnya Belanda. Iya, itu fakta kan, jelas. Ini ada dokumentasi di negaranya. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang kemudian dikasih video sama Mbak Alawi itu tentang Robito Alawiyah ya, detailnya dikasih video Alawiyah tentang bagaimana pencapaian apa sih Sultan Hamid II gitu. Ya kita sakit hati karena pengkhianatan itu fakta nyata gitu ya. Emang Sultan Hamid II itu di BFO itu. BFO itu konferensi meja bundar bukan? Iya itu BFO itu. Memang Sultan Hamid itu mewakili Belanda sebenarnya untuk semacam memediasi lah, karena Sultan Hamid II kan bisa bahasa Belanda ya, walaupun Soekarno punya bisa bahasa Belanda, tapi akan lebih sok kalau orang seperti Sultan Hamid gitu ya, karena udah dekat sebenarnya. Makanya kenapa saya katakan pengkhianatan, walaupun sebenarnya bukan pengkhianatan, karena sebenarnya dia karena dia pasukan Belanda sebenarnya. Ya, tapi kenapa sih kita pengkhianatan? Artinya ada kedekatan sebagai teman. Karena sempat diangkat sebagai menteri negara yang tidak punya portofolio. Gitu. Bayangin aja, udah dikasih kedudukan, tapi malah ternyata dia main di banyak kaki gitu ya. Main di anak-anak Balawi mungkin. Main di Belanda itu sebagai karena istrinya juga orang Belanda. Oh, istrinya Belanda ya? Iya. Istrinya Belanda ya teman-teman, orang Belanda. Itu jenderal kita sebut Mayor gitu ya, Mayor Jenderal. Sebut Majen kesayangan Ratu Wilhelmina. Gitu. Keren, itu fakta kan. Kalau misalkan ini kan
ya kita bicara jujur-jujuran gitu ya. Saya sebagai saya nggak sebut bangsa Indonesia. Sekarang ya teman-teman jangan sebut pribumi dong. Bangsa Indonesia gitu biar bangga. Kalau pribumi nanti sebut inlander nanti. Kita sebagai bangsa Indonesia, ya mereka yang nggak mengakui kemerdekaan pada saat itu, ya mereka kan berarti penjajah. Jadi kita bisa bilang sudah dikasih kebijakan sama, walaupun nggak ada duitnya pada saat itu, mungkin gajinya kecil atau gimana atau nggak ada duitnya, itu ikas-ikasin aja jadi menteri gitu ya. Karena gaji pertama semuanya itu ditanggung sama Sultan Hamengkubuwono dan Kesultanan Aceh yang ikut membantu pemerintahan kita. Jadi kita nggak melupakan orang-orang Aceh ya. Nah tapi kalau khusus untuk Bali ini, ketika diagung-agungkan sampai mereka, bahkan pada tahun 2017 itu banyak nih, wah ini ternyata Sultan Hamid II pahlawan. Nah sekarang kita buktikan bahwasanya Sultan Hamid II itu bukan bangsa Indonesia.